Perkenalkan, saya Emmanuel Agung Wicaksono, saya koordinator Studio Riset Arsitektur 2. Di SRA 2 ini, kami mempelajari tentang tektonika yang terkait konstruksi dan material, di mana kita tahu bahwa tektonika ini akan menyusun ruang dan juga menyusun bentuk dalam arsitektur. Nah, keunikan di studio ini adalah masing-masing dosen punya dan menawarkan modul yang berbeda satu sama lain, dan mahasiswa pun diperkenankan untuk memilih modul yang ditawarkan oleh dosen tersebut. Di sini tujuan kami dari kegiatan ini adalah untuk merayakan keberagaman dari cara berpikir dan cara pandang. Dan di dalam tektonika ini kami mencoba untuk mengajak mahasiswa untuk membongkar hal yang biasa, hal yang praktikal menjadi hal yang menarik dan unik. Nah, caranya adalah dengan mengambil jarak dari objek tersebut, lalu kita mengembangkan narasi dan abstraksi sehingga kita mendapatkan cara pandang baru terhadap suatu objek tersebut. Lalu objek yang dipelajari di semester ini adalah tentang 4 hal, yaitu ceiling, partition, roof, dan floor. Di mana masing-masing ini bukan sekedar komponen dari bangunan belaka sebagai kata benda, tapi juga adalah merupakan satu kata kerja, di mana masing-masing mahasiswa diajak untuk mengeksplorasinya dengan berbagai media, baik itu gambar, sketsa tangan, gambar digital, model, ataupun cara lainnya. Terima kasih. Oke semuanya, nama saya Antoni Hamdani. Saya dari arsitektur angkatan kedua, dan saya dari kelompoknya pada Asit. Halo, nama saya Kofren Uyuna. Saya dari angkatan kedua arsitektur. Saya kelompok dosennya Pak Emmanuel. Halo, aku Nasya dari Studio 2 sekarang, grup Padimas. Nama saya Maria Fiona Quinteri dari angkatan 2022. Sekarang saya ada di kelompok Pak Ardi. Kalau dari kelompoknya Pak David, kita lagi bahas tentang ceiling. Tetapi pada semester sebelumnya kita lebih fokus ke workshop mengenai Grasshopper dan juga cara menggunakan Midjourney. Kalau di Pak Emmanuel kita bahasnya berbeda-beda, tapi yang paling inti itu tentang partisi. Nah, kebetulan topik saya ini tentang proxemic hubungan antar manusia dalam sebuah ruangan. Untuk sekarang grup Padimas itu lagi fokus kepada topik lantai, horizontal plane. Tapi to what extent itu benar-benar terserah kita, sebebas apapun saya eksploratif atap ini. Jadi sekarang kelompok Pak Ardi lagi membahas tentang naungan atau atap. Di proyek sebelumnya, di semester sebelumnya, kelompok kami lebih fokus ke research tentang hujan supaya setiap orang lebih eksploratif terhadap maket naungannya. Kalau dari topik ini, saya lebih fokus buat jelasin mengenai karya saya saat ini, yaitu tentang loneliness. Jadi pada saat ke Bali, saat saya melakukan observasi site, saya melihat ada satu pohon yang dimana semua orang sebenarnya gak sadar kalau ada pohon di sana dan tidak peduli. Tetapi saya sendiri peduli dengan pohon tersebut dan saya sadar akan hal tersebut. Makanya saya bertujuan untuk membuat sebuah desain melalui Grasshopper yang akan menjadikan pohon tersebut sebagai center point-nya. Jadi untuk Grasshopper, contoh karyanya tuh, ini contoh karya saya saat di studio semester tahun lalu. Di sini saya membuat sebuah join dari Grasshopper, kemudian di 3D print. Kalau hasil yang lainnya ada juga karya saya yang ini bersama kelompok saya, di mana kita menggabungkan 3D print dan juga laser cut. Nah, kalau dari produk saya ini, saya menjelaskan kalau dalam sebuah ruangan itu bukan hanya sekedar ruangan kosong. Pasti ada interaksi antar manusianya dan cara manusia itu menanggapi ruangan tersebut. Dan di sini market saya ini adalah market luas, di mana saya menunjukkan gimana kalau dalam ruangan tersebut ada elemen-elemen yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi interaksi antar manusia tersebut. Nah, contohnya ya seperti yang ini marketnya. Contohnya kalau misalnya ada elemen
yang kalau misalnya dari bawah naik ke atas, kalau masih datar orang biasa duduk, tapi semakin naik orang tidak bisa duduk. Tapi itu menjadi partisi, menjadi sekedar apa ya? Semata-mata itu menjadi tembok gitu antar ruangan. Nah itu yang saya ingin tunjukkan. Kurang lebih begitu. Nah, jadi untuk kali ini titik berangkat kami kan antara, nah sekarang ada media lantai. Kita itu mau ngedeketin lantai atau ngejauhin lantai. Nah, aku jadi keinget kayak situasi pribadi gitu gimana ada kerusakan rayap yang terjadi pada rumah saya. Nah, rayap itu kan seperti membuka space baru di dalam lantai kita. Jadi, di mana lantai kita itu solid, tapi tiba-tiba ada void gitu. Dan menurut aku itu menarik dan pada akhirnya jadi analisisnya itu kerusakan-kerusakan yang terjadi pada lantai, namun kerusakan itu ya to what extent. Jadi ada beberapa tipe kayak scratch ataupun expansion. Apakah kerenggangan itu kayak membuka sebagaimana sih gitu. Di sini saya membuat sebuah naungan yang keywords-nya itu gampang dibawa kemana-mana, fleksibel dan ringan. Saya sendiri di project sebelumnya menggunakan keywords wearable, jadi saya realisasikan di project sekarang. Saya membuat sebuah naungan yang ketika di deflate itu dapat digunakan sebagai jas hujan untuk melindungi kita dari hujan. Ketika di inflate dapat digunakan sebagai atap. Untuk challenge mungkin dari penggunaan algoritma Grasshopper ya. Soalnya kan ada banyak dan juga harus menentukan desain yang sempurna bagaimana. Kemudian juga untuk menggunakan Midjourney, di sana kan kita harus membuat sebuah prompt yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi untuk mencapai hasil yang sempurna itu kita harus membuat kalimat prompt yang sangat sangat mendekati dengan karya yang kita inginkan. Selama proses UAS, challenge apa yang saya hadapin itu pasti pengorbanan waktu. Waktu itu sangat penting sih kalau di UAS. Dan untungnya, bagusnya untuk saya adalah saya udah mulai nyicil pas project ini dikasih, saya udah mulai nyicil. Itu pun saya 1 hari sebelum deadline baru selesai. Jadi nggak bisa terbayangi kalau misalnya agak lama baru kerjanya. Yang paling sulit itu ideation. Jadi kalau kamu stuck dalam sesuatu kayak premis ataupun kayak belum yakin tentang ide tersebut, lanjutinnya itu susah karena kita kan harus memproduksi kayak market ataupun gambar ataupun tiba-tiba aku bikin kayak pop-up book itu kan nggak terjadi secara kayak langsung gitu. Kita harus mikirin, nah kita punya ide apa, mau show-nya kayak gimana. Challenge yang saya hadapi itu lebih ke proses research untuk formnya, karena saya ingin formnya itu mengikuti use-nya. Dari 1 sampai 10 mungkin saat ini masih 7. Karena saya sendiri sebenarnya belum cukup bisa untuk sempurna dalam menggunakan Grasshopper. Kemudian dalam Midjourney juga kadang saya belum menghasilkan karya AI atau render yang sesuai dengan yang saya inginkan. Kalau dari 1 sampai 10, kalau saya rating market saya ini 9. Kenapa? Bukan dari segi kebagusannya kenapa menjadi 9, tapi the work that I put in the making of market ini. Dan saya juga bangga dengan market saya ini. Untuk kerjaan saya menurut saya masih kurang cukup banget, jadi mungkin 6/10. Menurut saya dari 1 sampai 10 saya rate 7. Karena saya sendiri masih belum puas dengan hasilnya. Menurut saya jika digunakan sebagai jas hujan, formnya itu masih kurang tepat dan kurang nyaman untuk dipakai. Kalau pengalaman menarik mungkin
sebelumnya saya sebelum masuk ke tahun kedua saya belum pernah menyentuh yang namanya Grasshopper, aplikasi arsitektur. Terus saya juga tahun lalu masih menggunakan seperti SketchUp dan juga AutoCAD saja, dan juga mendengar-dengar dari orang lain kalau katanya Grasshopper itu cukup sulit. Tetapi setelah saya rasa saya berhasil dalam menggunakan Grasshopper ini. Jadi menurut saya ini merupakan pengalaman paling menarik dalam hidup saya. Pengalaman yang menarik itu pasti bukan pengalaman yang menarik tuh bukan selalu berarti menarik yang in a good way sih. Pastinya kalau asistensi kan nggak semuanya selalu diterima kan. Dan pasti ada proses di mana ada yang di reject, ada yang di ACC. Kebetulan sama pembuatan market ini rata-rata di ACC. Jadi tiap minggu tuh kalau saya mengutarakan ide, dosen saya Pak Emmanuel setuju dan membiarkan saya melanjutkan proses tersebut. Nah itu menariknya di situ. Yang paling menarik selama studio riset arsitektur 2 itu kita risetnya bebas banget, bisa dari segi manapun, bisa dari perspektif apapun. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngelihat secara sekilas gitu, lantai kenapa jadi tentang kerusakan, kenapa malah fokusnya jadi solid void. Nah sebenarnya arsitektur itu kata Pak Dimas nggak cuman sesempit gedung doang. Jadi you learn the space from the solids around it. You learn the solids from the voids around it, and it doesn't have to be sourced from like examples of building. It can be derived from music ataupun like daily life experiences and history. Jadi it's really interesting. Untuk pengalaman, saya menggunakan material yang belum saya gunakan sebelumnya. Jadi pada proyek kali ini saya banyak meresearch tentang material baru. Oke, thank you. Oke. Makasih. Iya.